Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini dimulai dari saya. Perkenalkan, saya Zaki Atalegawa dengan NIM di 100220228. Di sini saya ingin mempresentasikan pengerjaan soal 1. Untuk yang pertama-tama, soal yang kami dapat adalah sebagai berikut. Untuk kuat tekan beton adalah 29 MPa, tegangan oleh baja 400 MPa, lebar kolom 450 mm, tinggi kolom 450 mm. Kemudian tebal bruto selimut beton 60 mm, kemudian diameter tulangan 25 mm dan rasio tulangan 1%. Modulus elastis baja 200.000 MPa, kemudian beta 1 0,85 untuk FC aksen kurang dari 30 MPa. Faktor distribusi tegangan beta 1 0,85, faktor reduksi tulangan sengkang 0,65, tegangan tarik baja tulangan pada saat leleh EY 0,0020, kemudian luas total tulangan memanjang AST 2025 mm persegi, kemudian luas bruto penampang kolom 202.500 mm persegi, kemudian luas tulangan memanjang A1 sama dengan A2 1012,5 mm persegi, dan tinggi efektif penampang struktur 390 mm. Kemudian untuk yang pertama, tinjauan beban sentris. Pertama adalah nilai PO. Nilai PO di sini didapatkan dari hasil perhitungan dengan mendapatkan nilai 5751,70875, dan kemudian faktor reduksi dikalikan dengan PO didapatkan nilai 3738,611. Kemudian nilai QO-nya didapatkan 0,637. Kemudian nilai PNmax-nya didapatkan dari hasil perkalian dari nilai PO dengan 0,8, yaitu 4601,367. Kemudian nilai faktor reduksi dikalikan PN max didapatkan nilai 2990,889, dan nilai Qmax-nya adalah 0,509. Selanjutnya adalah tinjauan beton tekan untuk menentukan terjadinya jika C lebih besar dari CB. Nilai CB sendiri didapatkan dari hasil perhitungan sebesar 234 mm persegi. Kemudian diambil C 300.000 lebih besar dari CB. Kemudian untuk alfa sebesar 255.000 mm. Kemudian untuk nilai E1 nya 0,009 yang lebih kecil dari EY. Kemudian untuk nilai F1 0,180 kN per mm persegi. Kemudian E2 aksen didapatkan nilai 0,0024 lebih besar dari EY, sehingga F2 aksen sama dengan FY yang didapatkan nilai 0,400 kN per mm persegi. Maka dari itu, berdasarkan perhitungan gaya KN, jumlah PN didapatkan hasil 3051,338. Kemudian untuk momen didapatkan nilai MN sebesar 372,684. Selanjutnya cek regangan tulangan tarik terluar. Untuk E1 yaitu 0,0009 kurang dari ETY, kemudian nilai ET 0,0009 kurang dari ETY atau 0,0020. Ingat, untuk penentuan reduksi kekuatan tergantung nilai regangan tulangan tarik terluar sesuai tabel 21.22 SNI 2847 seperti yang ada pada PowerPoint yang tertera sebagai berikut. Selanjutnya, maka termasuk klasifikasi tekanan terkontrol, maka reduksi yang dipakai adalah 0,65. Selanjutnya, faktor reduksi PN didapatkan nilai 1983,369 kN. Kemudian faktor reduksi MN didapatkan nilai 242,244. Kemudian nilai Q didapatkan nilai 0,338. Kemudian untuk nilai R didapatkan 0,000917. Selanjutnya masuk ke tinjauan pada keadaan seimbang terjadi TJD PS nilai C sama dengan CB itu 234 mm. Nilai alfa B 199 mm. Kemudian untuk E1 yaitu 0,0020 sama dengan EY. Maka tekanan terkontrol lalu menggunakan 0,65.
Selanjutnya F1 sama dengan Fy yaitu 0,400 kN per mm persegi. Kemudian E2 aksen dapatkan nilai 0,002231 lebih besar dari EY. Selanjutnya F2 aksen sama dengan Fy dapat nilai 0,400 kN per mm persegi. Dan dari berdasarkan hasil perhitungan gaya Kn didapatkan jumlah Kn sebesar 220,6,298 dan momen Kn atau nilai Mn didapatkan nilai sebesar 410,651. Selanjutnya untuk nilai faktor reduksi PNP didapatkan nilai sebesar 1434,094. Selanjutnya nilai faktor reduksi MNB didapatkan nilai sebesar 266,923 kN per liter. Dan untuk nilai IB didapatkan sebesar 0,244. Untuk nilai RB didapatkan nilai sebesar 0,001010. Selanjutnya adalah keadaan tulangan tarik menentukan terjadinya C kurang dari CB. Diambil C 160.000 mm sehingga alfa yaitu 136.000 mm. Kemudian untuk E1 0,004 lebih besar dari EY. Kemudian F1 sama dengan Fy 0,400 kN per mm persegi. Dan E2 aksen itu 0,02 lebih besar dari EY. Kemudian F2 aksen sama dengan Fy 0,400 kN per mm persegi. Dan didapatkan nilai gaya Kn yaitu jumlah Pm sebesar 1508,580 dan nilai momen Mn yaitu 370,497. Kembali lagi mengecek regangan leleh tulangan. Untuk nilai ETY yaitu 0,002. Untuk nilai ET berdasarkan hasil perhitungan dapatkan 0,0043 dan nilai ETY yaitu 0,002 lebih kecil dari ET yaitu 0,004 dan ET lebih kecil dari 0,005 berdasarkan dari PPT yang tertera. Selanjutnya, maka termasuk klasifikasi transisi. Faktor reduksinya adalah 0,843 sehingga kuat desain menjadi faktor reduksi dikali Pn mendapatkan nilai sebesar 1271,293 kN. Kemudian faktor reduksi dikalikan Mn yaitu dapatkan nilai sebesar 312,221 kN per meter. Kemudian I didapatkan nilai sebesar 0,216 dan untuk nilai R dapatkan nilai sebesar 0,0001181. Kemudian untuk batas struktur boleh dianggap hanya menahan atau menentur pada PU faktor reduksi 587,250 Newton atau sama dengan 587,250 kN. Kemudian untuk PU faktor reduksinya juga didapatkan sebesar 1434,094 kN. Dipilih nilai yang kecil yaitu PU reduksi yang 587,250 kN. Dan untuk nilai Q faktor reduksinya adalah 0,100. Itu yang terakhir, keadaan beban Pn sama dengan 0. Nilai P yang didapatkan sebesar 9,128, nilai Q-nya 2793,100. Nilai alfanya didapatkan sebesar 44,504 mm. F aksen 2 didapatkan nilai besar min 80,571 MPa dan nilai MC, MNS dan MN didapatkan nilai sebagai berikut. Dan untuk yang terakhir untuk nilai kuat desain faktor reduksi 0,65 maka faktor reduksi MN dapatkan nilai 98,985 kN mm. Untuk nilai R dapatkan nilai sebesar 0,000375. Kemudian untuk faktor reduksi 0,90 maka untuk nilai faktor reduksi MN-nya dapatkan nilai besar 137,056 kN mm dan nilai R-nya adalah 0,0000519. Berikutnya untuk rasio tulangan
2%, dan 4 hingga 5%. Untuk pengerjaannya sama dengan yang 1%, perbedaannya hanya pada rasio tulangan dan perbedaannya hanya pada rasio tulangannya saja. Untuk penjelasan diagram soal 1 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ari. Saya Rizky Arifianto dengan NIM D 1220257. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari perhitungan soal nomor 1 yang outputnya yaitu diagram interaksi kolom. Dengan hasil rekapitulasi persentase rasio kadar dengan 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%. Untuk yang 1% didapatkan dari rekap R dan Q, kemudian pada 2% juga sama sampai 5%. Sekian mungkin dapat dilanjutkan dengan soal 2. Bu tak ulang saya ya? Ya. Saya aja temu tuh tadi. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 2. Data yang diketahui, dimensi kolom untuk tingginya 450 mm dan lebarnya 450 mm. Untuk kuat tekan beton 29 MPa, tegangan leleh baja 400 MPa, tebal bruto selimut beton 60 mm, diameter tulangannya ada 25, jumlah tulangannya ada 10, modulus elastisitas bajanya 200.000 MPa, dan untuk beta 1 0,85, untuk FC aksen kurang dari sama dengan 30 MPa, maka faktor distribusi tegangan didapatkan 0,85. Luas tulangan A1 sama dengan A2 adalah 2454,3693. Dan untuk luas tulangan AST, berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan 4908,7385. Untuk regangan tarik baja tulangan waktu leleh didapatkan hasil 0,002 MPa. Jarak antar tulangan 390 mm. Kemudian untuk poin yang pertama adalah tinjauan beban simetris. Faktor reduksi tegangan menurut SNI 2847 2019 menggunakan 0,65. Untuk PO didapatkan hasil 6834,120 kN. Dan untuk hasil perkalian dari faktor reduksi dikali dengan PO didapatkan hasil 4442,178 kN. Dan untuk PN max didapatkan hasil 5467,296 kN. Untuk hasil perkalian dari faktor reduksi dikali PN max yaitu 3553,742 kN. Untuk poin yang kedua adalah tinjauan beban tekan menentukan terjadi jika C lebih besar dari CB. Untuk CB berdasarkan hasil perhitungan didapatkan 234 mm, kemudian diambil C sebesar 300 mm. Untuk alfa berdasarkan hasil perkalian didapatkan 255 mm. Untuk regangan 1 didapatkan hasil 0,0011 lebih kecil dari regangan G. F1-nya 0,2200 kN per mm². Untuk regangan aksen 2 didapatkan 0,0024 lebih besar dari regangan G. Jadi F aksen 2 sama dengan FY itu sebesar 0,4 kN per mm². Cek untuk ini regangan satunya lebih kecil sama dengan regangan TY sehingga terkontrol menggunakan reduksi 0,65. Ini untuk tabel gaya, lengan ke pusat dan momen. Untuk tabel gaya didapatkan jumlah PN dari hasil penjumlahan T-1, CC, dan C2 sebesar 3270,373967. Kemudian MN didapatkan hasil dari penjumlahan berikut sebesar 526,869.
Kemudian untuk faktor reduksi dikali Pn didapatkan 2125,74 kN dan faktor reduksi dikali dengan Mn didapatkan 342,47 kN. Untuk poin yang ketiga yaitu tinjauan pada keadaan seimbang terjadi pada nilai Cb sama dengan 246. Untuk alfa B itu sebesar 198,9 mm. Kemudian regangan satunya 0,002. F1 sama dengan Fy sebesar 0,4 kN per mm kuadrat. Regangan aksen 2-nya 0,0022. Itu lebih besar dari regangan Y. Dan F aksen sama dengan Fy sebesar 0,4 kN per mm kuadrat. Cek untuk ceknya yaitu regangan 1 itu lebih kecil sama dengan regangan TY sehingga terkontrol menggunakan reduksi 0,65. Dari tabel gaya lengan pusat dan momen didapatkan jumlah Pn sebesar 2206,29825 dan Mn dari hasil penjumlahan momen yaitu 600,977. Kemudian ada faktor reduksi dikali dengan PNB sebesar 1434,09 kN. Faktor reduksi dikali MNB sebesar 390,64 kN. Poin yang keempat adalah keadaan tulangan tarik menentukan terjadi jika C kurang dari CB. Diambil C sebesar 200 mm, sehingga alfa C 170 mm. Untuk regangan 1, 0,0032 lebih besar dari regangan Y. F1 sama dengan Fy 0,4 kN per mm kuadrat. Untuk regangan aksen 2, 0,0021 lebih besar dari regangan Y, dan F aksen 2 sama dengan Fy sebesar 0,4 kN per mm kuadrat. Ceknya dari regangan TY itu kurang dari 0,00315, kurang dari 0,005 sehingga transisi menggunakan faktor reduksi 0,745. Dari tabel gaya lengan ke pusat dan momen didapatkan jumlah Pn dari hasil penjumlahan gaya yaitu 1885,725 dan Mn sebesar 587,978. Faktor reduksi dikali Pn itu sebesar 1406,44 kN dan faktor reduksi dikali Mn-nya sebesar 438,53 kN. Batas struktur boleh dianggap hanya menahan momen lentur pada PU dikali reduksi sama dengan 1434,09 kN. Dipilih yang terkecil yaitu 587,25 kN. Poin yang kelima yaitu tinjauan keadaan P sama dengan 0. Untuk P kecil didapatkan 22,13 Ki didapatkan hasil 6770,67, alfanya 63,08, F aksen 2-nya sebesar 114,91 MPa, MNC sebagai berikut, MNS, dan MN. Untuk faktor reduksi 0,65, faktor reduksi dikali Mn sebesar 223,53 kN per kN-meter, dan untuk faktor reduksi 0,9, faktor reduksi dikali Mn sebesar 309,50 kN-meter. Untuk rekapnya sebagai berikut. Nah, untuk penjelasan grafiknya, grafik diagram interaksi kolomnya adalah seperti ini. Untuk garis biru putus-putus ini adalah didapatkan dari tabel faktor reduksi dikali Mn dan faktor reduksi dikali Pn. Itu adalah garis kuotisen. Untuk kuot nominalnya didapatkan berdasarkan tabel Mn dan Pn. Kemudian ada garis bantu biru, ini adalah Fs sama dengan 0, dan garis bantu Fs sama dengan 0,5 dikali Fy. Kemudian untuk kontrol kekuatan kolom nilai PU sama dengan 1500 kN dan MU sama dengan 6 kN diplot pada diagram sehingga diperoleh titik R di sebelah sini. Terima kasih. Untuk penjelasan dari aplikasi SP Kolom akan dijelaskan oleh rekan saya, Mufidah.
Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mufidah. Di sini akan menjelaskan soal nomor 3 yang SP kolom. Untuk yang pertama, desain kodenya menggunakan ACI 31814. Untuk unit sistemnya menggunakan metrik. Untuk bar setnya menggunakan ASTM A615M. Dan untuk FC dan FY-nya didapat dari soal. Untuk FC-nya 29 dan FY-nya 400. Terus pencet section untuk lebar dan panjangnya 450 mm. Dan ini untuk jumlah tulangannya. Di soal mendapat jumlah tulangan 10. Untuk yang di atas 2, di bawah 2, yang untuk kanan dan kirinya 3. Terus untuk DS-nya didapat 60 dan panjang tulangannya 25 mm. Terus load untuk PU-nya didapat dari soal dan MU-nya. Solve. Terus untuk diagramnya dibandingkan sama kayak yang di Excel. Dan ini untuk hasil SP kolomnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dianita Rahmania. Izin untuk menjelaskan di soal 3. Untuk soal 3 sendiri, untuk gambarnya seperti ini. Itu nanti dengan dimensi kolomnya ukuran 450 x 450 mm. Untuk jumlah tulangannya itu nanti 10D25. Kita asumsikan untuk D begelnya itu sendiri adalah 10 mm. Untuk gambarnya seperti ini. Mungkin cukup, bisa saya kembalikan lagi ke Mas Zaki. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai pengerjaan soal 1, pengerjaan soal 2, dan hasil gambar dari soal 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.